Ada beberapa amalan sunnah yang bisa kita perhatikan dan bisa kita hadirkan di bulan suci Ramadan ini. Yang pertama adalah membaca Al-Quran. Ya, Ramadan itu menjadi spesial, menjadi istimewa. Salah satunya karena di saat bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Maka sungguh orang yang bisa lebih banyak berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan, dia mendapatkan keutamaan, dia mendapatkan keistimewaan. Dan ini adalah amalan yang harus kita hadirkan di bulan suci Ramadan. Dan tentu kita akan mengejar itu semua dengan bacaan-bacaan terbaik kita. Bahkan kalau bisa dengan bacaan-bacaan yang terbanyak kita di bulan suci Ramadan. Yang kedua, amalan sunnah lainnya adalah qiyamul lail, salat tarawih. Ya, ini adalah amalan malam di malam Ramadan yang tidak boleh kita tinggalkan. Kenapa? Karena salat tarawih, salat qiyamul lail kita di bulan Ramadan itu berpotensi mengampunkan dosa-dosa kita. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menunaikan qiyam, salat di waktu malam di malam Ramadan, maka Allah akan ampuni dosa-dosa dia yang terdahulu. Maka di siang hari kita berpuasa, di malam hari kita salat tarawih. Ini bisa menjadi amalan sunnah yang mampu menguatkan kita dengan adanya di bulan suci Ramadan ini. Kemudian yang ketiga, kalau kita bicara tentang rangkaian dari ibadah puasa, sahur. Sahur itu adalah amalan sunnah yang bisa kita hadirkan di bulan suci Ramadan. Maka seseorang yang menunaikan sahur bukan hanya sekedar dia ingin mengisi perutnya, tapi coba niatkan bahwa ini sebagai sunnah yang mengundang keberkahan untuk kita ketika kita menyantap sahur di pagi hari. Memang kadang-kadang kita merasa ngantuk gitu ya, atau masih capek dan seterusnya. Tapi karena kita ingat ini adalah amalan sunnah yang bisa menambahkan pahala untuk kita, maka kita tidak akan tinggalkan waktu sahur itu. Untuk apa? Ya untuk menyantap sahur, sekaligus juga untuk memperbanyak istighfar di waktu sahur. Karena di antara amalan yang sangat baik untuk kita hadirkan di waktu sahur adalah apa? Beristighfar. Sebagaimana Allah sampaikan dalam Al-Quran, wa fil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka memperbanyak istighfar. Maka ayo di waktu sahur pastikan kita hadir di dalamnya untuk menyantap sahur kita. Kemudian amalan selanjutnya adalah infak sedekah. Masya Allah ya, sedekah di bulan Ramadan adalah amalan sunnah yang tidak boleh kita tinggalkan. Karena seutama-utamanya sedekah, infak itu dihadirkan di bulan Ramadan. Disebutkan dalam sebuah keterangan, Rasulullah itu adalah seseorang yang sangat dermawan, dan kedermawanan Rasulullah itu semakin meningkat ketika bulan suci Ramadan. Bahkan dikabarkan setiap malam Ramadan itu malaikat Jibril turun menemui baginda Rasul. Dan saat itu apa? Baginda Nabi saling bercengkrama dengan malaikat Jibril, dan malaikat Jibril mengajarkan Al-Quran kepada Nabi SAW. Dan saat itu malaikat Jibril melihat baginda Nabi sedang bersedekah, sedang berbuat amal kebaikan, yang sedekahnya digambarkan seperti rihil mursalah, seperti angin yang berhembus. Maksudnya apa? Sangat banyak, sangat luar biasa infak sedekahnya Rasulullah SAW ketika bulan suci Ramadan. Kemudian apalagi? Berbuka. Menyegerakan berbuka. Ini diantara amalan sunnah yang harus kita hadirkan ketika bulan suci Ramadan. Ya, dalam berbuka ada keberkahan. Dalam berbuka ada doa mustajab. Maka selanjutnya lagi ada doa yang sangat mustajab di ketika waktu berbuka. Maka jangan sampai tinggalkan. Karena kata Nabi ada 3 doa yang tidak akan tertolak. Salah satunya apa? Doa orang yang berbuka puasa. Masya Allah. Kemudian amalan lainnya apa? Iktikaf di 10 malam terakhir Ramadan. Ini di antara amalan sunnah yang tidak boleh kita tinggalkan ketika bulan suci Ramadan. Kalau kita melihat kebiasaan Nabi SAW, jika sudah masuk di 10 malam terakhir Ramadan, maka Nabi bangun dari tempat tidurnya, mengecangkan ikat pinggangnya, kemudian Nabi berangkat ke masjid, dan Nabi berdiam diri di masjid. Artinya apa? Menghabiskan akhir Ramadan dengan beriktikaf di masjid.
Dan ini adalah amalan sunnah yang spesial untuk kita hadirkan di bulan suci Ramadan.